Halo semuanya, nama gue Yuda. Saat ini gue bekerja sebagai Senior Finance Manager. Di sesi kali ini, gue akan coba jawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di internet yang berkaitan dengan keuangan. Oke, kita coba buka ya. Yang pertama, berapa gaji ideal tinggal di Jakarta? Ini pertanyaannya tricky sih, karena kan tingkat kepuasan dan juga level ideal dari masing-masing orang itu beda-beda. Jadi sebenarnya nggak bisa kita samaratain, tapi balik lagi, layak itu tidak sama dengan ideal. Dan menurut gue pribadi, yang gue dapat dari beberapa sources, itu angkanya seharusnya di kisaran 15-20 juta per bulan untuk bisa hidup ideal di Jakarta. Langsung aja. Oke. Berapa persen dari gaji untuk tabungan? Banyak orang yang bilang itu sebenarnya kita harus menerapkan 50-30-20. Di mana 50% itu kita pakai untuk kebutuhan dasar, 30% itu untuk tabungan atau investasi, dan 20% itu untuk keinginan. Nah, tapi kan gaji masing-masing orang beda-beda. Kalau menurut gue pribadi, itu kita mesti targetin at least 10-20% as a start. Dan untungnya, itu zaman sekarang teknologi makin maju, dan kita bisa nyisihin tabungan pakai teknologi yang ada. Contohnya, kita bisa pakai Dana, dia punya Dana Goals, jadinya kita bisa benar-benar set aside uang yang benar-benar mau kita pakai untuk savings. Oke, berapa gaji minimal untuk beli rumah? Oke, yang gue bisa bilang kayak gini sih, untungnya sekarang itu tuh banyak jenis cicilan atau angsuran, di mana angsuran atau cicilan ini tuh ngerangkul kaum-kaum muda atau kaum-kaum milenial yang baru kerja. Jadinya banyak tuh kita bisa lihat cicilan yang 2 juta per bulan, atau juga yang DP-nya bisa dicicil, atau bahkan yang DP-nya 0% gitu. Jadi kalau misalnya gaji minimal, kalau misalnya kita coba pakai persentase yang tadi, di mana 20 atau 30% kita sisihkan untuk tabungan atau investasi, dan 2 juta, kita anggap cicilannya 2 juta, itu represent 20-30%-nya. Makanya kalau kita hitung balik, sebenarnya gajinya itu di sekitar 7-10 juta sebenarnya udah bisa beli rumah ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menabung 20 juta dalam setahun? Nah, ini mungkin gua nggak bakalan terlalu bahas 20 jutanya, tapi gue bakal coba bahas bagaimana cara kita menabungnya ya, karena gaji masing-masing orang kan beda-beda. Menurut gue itu yang penting disiplin sih, disiplin dalam hal apa-apa aja. Menurut gue ada 3, disiplin nyatet. Kita harus nyatet pengeluaran kita supaya kita tahu kita itu overspend-nya di mana, atau misalnya ada yang bocor. Soalnya kalau kita nggak nyatet, kadang-kadang kita ngerasa udah hemat, tapi ternyata tabungan kita nggak naik-naik. Terus juga kita harus disiplin buat bikin perencanaan. Jadi kita targetin kita mau nabung berapa. Dan yang terakhir, kita harus disiplin dalam realisasinya. Jadi kita udah coba ngerencanain, kita harus benar-benar disiplin buat mencapai target tersebut. Bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji 4 juta? Sebenarnya jawabannya sama sih kayak yang sebelumnya. Yang penting kita disiplin dalam nyatet pengeluaran kita, terus kita disiplin dalam bikin perencanaan, dan kita disiplin dalam realisasinya. Ya, last question. Lebih baik beli mobil atau rumah? Oke, jawabannya definitely rumah. Simple. Ngelihatnya dari sudut pandang investasi, karena kalau rumah itu harganya bisa naik, dan kalau mobil in most cases harganya turun sejalannya waktu. Ya, paling cukup sekian aja. Mungkin sedikit tips buat teman-teman semua yang baru mulai kerja. Yang penting itu sebenarnya disiplin dalam penerapannya.
Jadi kita harus disiplin nyatet, kita disiplin ngerencanain, dan disiplin dalam realisasinya. Yakinlah berapapun itu gaji kalian, kalau misalnya kalian disiplin, pasti ada yang bisa ditabung.